Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat bulan Ramadan terdapat beberapa hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Hal ini menyebabkan umat muslim harus menjauhi larangan-larangannya agar ibadah puasa lebih berkah. Selain menghindari makan dan minum secara sengaja, larangan lain yang harus ditaati adalah tidak berhubungan badan saat jam puasa karena dapat membatalkan puasa. Lantas bagaimana hukum berhubungan suami istri saat bulan Ramadan? Hukum berhubungan suami istri saat bulan Ramadan memiliki dua kondisi, yaitu saat malam hari dan saat siang hari. Berhubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan hukumnya mubah atau boleh. Hal ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurlah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Niatkan hubungan suami istri untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih maksud yang paling agung dari berhubungan, yaitu mendapatkan keturunan. Untuk itu jangan lupa untuk membaca basmalah sebelum berhubungan suami istri. Menurut Ahmad Sarwat dari Rumah Fikih Indonesia, membaca basmalah atau sering juga diistilahkan dengan tasmiyah disunahkan untuk dibaca sebelum jima' dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa jima' bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menjadi dasar disunahkannya membaca basmalah sebelum jima' adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Bagian yang menjadi dalil dari ayat ini adalah lafaz wa qaddimu li anfusikum, diterjemahkan menjadi dan kerjakanlah untuk dirimu, tetapi maksudnya adalah ucapkanlah tasmiyah sebelum memulai jima' dengan istri. Penafsiran ini dikemukakan oleh sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana bisa kita baca dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa lafaz waqaddimu li anfusikum maksudnya adalah tasmiyah atau membaca basmalah sebelum jima' juga dikemukakan oleh Atta. Selain membaca basmalah, juga ada doa yang layak untuk dibaca berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Lau anna ahadahum iza arada ayyatiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana
fa innahu iyuqaddar bainahuma waladun fi zalika lam yadurrahu syaitanun abada. Seandainya salah seorang kalian ketika akan mendatangi istrinya berjima mengucapkan, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang engkau berikan kami dari rezeki. Seandainya ditakdirkan dari jima itu seorang anak, maka setan tidak bisa membahayakan anak itu selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun lain halnya dengan hukum berhubungan suami istri yang dilakukan pada siang hari. Para ulama sepakat bahwa berhubungan suami istri di waktu puasa hukumnya haram dan hal itu dapat membatalkan puasa. Bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari, diwajibkan baginya menjalankan kifarah ummah, denda besar, dengan urutan denda sebagai berikut. Yang pertama, ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, tidak boleh yang lain. Sahaya itu juga harus bebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya. Yang kedua, jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika tidak mampu, ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud, kurang lebih sepertiga liter. Denda-denda tersebut diterangkan pada sebuah hadis. Abu Hurairah meriwayatkan, pada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lantas berkata, "Silakanlah aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan." Beliau bersabda, "Merdekakanlah seorang hamba saya perempuan." Dijawab oleh laki-laki itu, "Aku tidak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut." Dijawab lagi oleh laki-laki itu, "Aku tidak mampu." Beliau kembali bersabda, "Berikanlah makanan kepada 60 orang miskin." Hadis riwayat Bukhari. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hukum berjima di siang hari pada bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi berjima di siang hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.